kan kebanyakan kalau pocong itu adanya di pohon-pohon. Pohon di apa sih? Pohon pisang lah. Pohon pisang. Itu pasti katanya. Waktu itu saya lihat ada pohon pisang beda banget itu. Pohon pisang? Iya. Beda banget. Bedanya? Itu kayak semacam ada sesuatu itu ngeliat ke sini terus ngeliat ke saya. Cuma saya tuh mikirnya gini, virus udah dipercepat, ada batu kan di ember. Iya. Kalau bahasa Jawa gini, nongol serawat. Saya udah pikir kayak gitu, saya tuh mikirnya. Ya. Kalau emang dia keluar, saya langsung pakai batu ini, saya mikirnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TVRT 7. So hari ini TVRT 7 punya segmen baru, di mana segmen ini kita coba ingin menyuguhkan kepada teman-teman penonton TVRT 7 bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak hanya sendiri. Kita hidup berdampingan, ada siang dan ada malam, ada hitam dan tentu ada putih. Dan tentu tidak lupa bahwasanya ada nyata dan ada tidak nyata. So hari ini kita ingin mengundang narasumber untuk membagikan kisah misteri yang dia alami. Semoga kita bisa lebih dalam supaya lebih tahu akan kehidupan selain kehidupan nyata kita di dunia. Ya oke, tanpa perlu menunggu waktu lama lagi, kita langsung sambut narasumber kita. Silakan Mas Edi. Silakan Mas. Ya. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Edi. Sehat Mas Edi ya? Alhamdulillah sehat. So, ini adalah Mas Edi teman-teman. Dan Mas Edi juga punya channel YouTube ya Mas Edi? Ada. Apa channel YouTube Mas Edi? Namanya Edi Ancurti. Ya, Edi Ancurti ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin melihat Edi Ancurti itu channel seperti apa, silakan bisa dibuka di YouTube ya Mas Edi. Ataupun di Facebook bisa. Oke. So Mas Edi katanya punya cerita misteri ketika mondok ya Mas Edi. Kita coba tanya kisi-kisinya dulu, boleh diceritakan sedikit aja Mas Edi? Boleh. Kan waktu dulu beberapa tahun yang lalu kan saya tuh pernah mondok ya di daerah Cirebon. Itu tuh ada suatu kegiatan kayak semacam pencak lagi. Itu sangat dianjurkan atau diwajibkan untuk mengikutinya. Jadi setiap kayak semacam penaikan sabuk itu ada ujiannya, kayak ujian mental sama ujian materi gitu. Itu dilaksanakan 6 bulan sekali, 6 setahun itu. Jadi adalah di suatu kisah mistis tentang ujian mentalnya itu. Pas di saat ujiannya itu, di situ Mas Edi ketemu cerita misterinya di situ ya? Ada waktu pas tes ujian mentalnya itu ada. Itu ketemu apa tuh? Mungkin waktu kuntilanak, genderuwo apa gitu. Tapi kalau semacam bentuknya itu kurang jelas ya. Soalnya waktu saya ujian itu sekitar jam 12:30 lah. 12:30 ya? Iya, itu udah dipanggil sama ustadznya itu, kayak semacam ustadz lagi. Tapi ada suara gitu? Belum, jadi ketika saya dipanggil ustadz itu saya harus ke lapang gitu. Kan di sana sebelum kita keliling atau ujian mental itu harus ada dites fisiknya dulu gitu. Oke. Kayak semacam tes fisik kuda-kuda terus pukul kayak gitu. Oke, nggak butuh waktu lama teman-teman. Mari kita langsung coba lebih gali lagi kita cerita dari Mas Edi tentang pengalamannya ketika mondok dan ada ujian di mana itu diwajibkan. Langsung saja kita ke ceritanya Mas Edi. Misteri dimulai. Oke, paling ketika ujian mental itu setiap orang yang mengikuti silat itu diwajibkan buat mental. Adapun kalau tidak ikut mental itu otomatis gagal, nggak bisa naik ke tahap selanjutnya. Jadi saya itu dites jam 12:30 kalau nggak salah. Itu sebelum keluar gerbang saya harus dites fisik dulu. Itu mungkin ada setengah jam lah. Jadi pas keluar dari gerbang jam 1-an. Nah ketika keluar ya saya dikasih itu kayak semacam nih ada wiridanya gitu. Cuman sekali tempat itu 1.200 apa 1.400 kalau saya nggak salah ya. Itu Mas Edi kejadian tahun berapa? Kalau nggak salah itu 2016 waktu saya masih mondok di daerah Cirebon. Itu mondoknya setahun dulu baru ikut ujian apa gimana? Nggak, jadi ketika
ada apa ya, kita masuk ke pondok itu kita udah diwajibkan buat mengikuti silat gitu. Tapi kalau emang ada penyakit kayak penyakit dalam atau itu nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma itu diwajibkan banget buat mengikuti semuanya. Oke. Jadi pas ketika udah mondok, udah sesuai syarat untuk kenaikan silat atau apa itu namanya tadi ya? Iya. Kenaikan Itu sabuk. dikasih wiridan. Intinya buat saya kan waktu itu tingkat 3 ya. Udah naik sabuk contoh PL tuh kalau nggak salah plat 1. Jadi harus berapa tempat ya? Kalau nggak salah 3 tempat buat wiridan itu. Harus tempatnya itu 1.400 atau 1.200-an lah. Tunggu dulu, itu pas ketika ujian sudah ditentukan bahwasanya harus melalui 3 tempat gitu. Enggak ditentuin. Jadi ketika lagi saya waktu dipanggil, yaudah kamu ntar di sini, wiridan sini. Terus ditentuin sama dianya, sama ustadznya itu, Tempatnya. pengujinya ya. Oke, terus gimana? Ya jadi waktu saya keluar, yaudah katanya kan pertama itu di semacam apa ya, kayak apa saya sih karang-karang luas itu lah. Cuman itu kebun gitu. kebun. Ini saya harus di tengah kebun gitu. Intinya di Dekat dengan pemukiman. kalau pondok saya itu jauh dari pemukiman aslinya. Di tengah-tengah hutan lah bisa dikatakan begitu ya. Di belakangnya tuh kuburan. Tapi cuman saya itu ada tempatnya itu angker banget. Jadi pasti siapa yang lewat itu kadang-kadang apa ya, agak takut soal sendirian ya. Itu juga sendirian kalau malam mah. Jadi kita ujian mental itu emang sendirian, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang apa, beda sama ujian-ujian yang sebelumnya gitu. Tempat pertama di kebun berarti. Tengah-tengah kebun. Itu ngapain? Wirid. Nah, lucunya kan wirid itu kan setidaknya 1.200 lah minimal. Wiridannya umum kayak subhanallah atau gimana atau Enggak, ditentuin sama mereka, sama udah ustadznya. dikasih tahu berarti ya? Udah, cuman kan ya namanya 1.200-an ya. Ya pasti ada lupa-lupanya lah. Ingat gak wiridannya kayak gimana? Mungkin ada yang ini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Yang mungkin itu yang sampai 1.000 kalau nggak salah sih. Itu tempat pertama. Itu tempat pertama tuh di bawah pohon mangga lah. Itu kerasa banget. Kerasa apa ya? Mungkin masih nyantai lah, masih kalem dirinya, masih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu masih kalem, masih belum ngebut ya, masih nyantai lah. Masih tempat pertama itu masih kayak pemanasan lah. Bener-bener sendiri gak ada temennya itu? Nggak ada penguji, nggak ada teman itu. Itu pas ujian ada berapa orang sih? Satu hari ya, 1 orang, 1 malam tuh. Oh, berarti Itu pas malam Jumat. Di luar malam Jumat itu nggak bakal ada ujian. Oke. Itu tuh. Terus lanjut. Jadi ketika lucunya gini, itu jam 1-an lah kalau udah di kebunnya ya. Ya saya biasa gitu, nggak mikirin gimana lah. Ya intinya saya wiridan aja gitu di kayak gitu. Tapi anehnya tuh kan banyak ilalahnya di depan saya tuh. Kok ada yang kayak semacam ada orang-orang kayak lagi lari-lari gitu. Itu nggak sekali 2 kali itu. Bisa lebih detail nggak? Itu lari-larinya di depannya apa di belakang apa di samping? Itu depan. Soalnya kan kalau di depan ada ilalang, kalau di belakang tuh pohon-pohon mangga. Jadi itu pasti di depan ya. Depan itu. Berarti banyak itu yang lari-lari. Itu nggak banyak lagi. Aslinya itu ada. Soalnya terus yang paling parah itu ketika saya wirid nyantai nih, tiba-tiba ada cahaya. Kalau mikir saya kalau kayak semacam sortan lampu tuh, yang baterai itu saya bisa tahu ujung di mana ujungnya. Iya. Tapi itu sekali oke lah, kayak ini pengurus yang gangguin. Iya. 2 kalinya saya tuh awas nih, kalau ada lagi saya langsung ngelihat. Otomatis kan kalau nyor tuh nggak sampai ke apa ya, badan orang lah. Ada melesetnya atau apanya, itu sama sekali depan mata itu kayak cahaya apa ya, cahaya aja. Itu langsung kayak ke mata. Ini bukan di sini lagi tapi udah di mata gitu. Kayak di mata di dalam apa gimana gitu. Itu ya di segini nih. Tapi masih bisa lihat kanan kiri, kelihatan nggak? Silau itu. Kalau misalkan sorotan doang itu tahulah ujungnya di mana. Itu nggak ada sama sekali ujungnya. Itu 2 kali. Sendirian jam 1 malam. Sendirian itu. Saya tuh mikirnya ini siapa yang ganggu saya tuh. Itu masih nyantai lah, udah oke lah, nggak terlalu mikirin. Tapi nggak kelihatan bentuknya itu. Nggak, cahaya doang. Ini cahaya apa ya, kayak flash di depan mata itu. Kalau yang lari-lari kelihatan nggak?
Jelas enggak lah, soalnya kan ilalang kayak tinggi gitu. Kayak ketutupan ilalang gitu. Nah, terus ada lagi waktu masih di tempat itu, Wirdan ada orang teriak, cowok itu. Intinya mikirnya jam 1 malam ada yang teriak cowok. Itu apa ya, keras banget. Bukan dari penguji. Bukan, saya tuh wah ada darah. Teriakannya gimana? Boleh lebih detail ya? Ya kayak orang teriak. Gimana? Ada kayak ada orang manggil aja itu. Edi kayak gitu. Kalau nama saya nggak tahu, soalnya itu teriak banget. Cuma sekali doang itu. Saya tuh kayaknya orang lah mikirnya. Cuman jam 1 malam ini. Dan jauh dari pemukiman ya. Jauh itu, nggak ada itu orang. Cuman ya udahlah, mikirnya kan masih nyantai lah. Itu masih di posisi duduk. Duduk, cuman nggak lama kemudian saya tiduran. Kan gabus saya tuh, apa mikirnya? Ini lama banget, tiduran ntar paling tiduran 3 menit saya itu sambil wirdan itu. Cuman bangun lagi kan gabut banget ini, serbu wiridan saya tuh kayak gitu. Cuman udah nyampe satu wiridan, satu tempat saya muter lagi. Pas Edi dengar suara orang lari-lari, perasaannya gimana? Dibilang takut sih gimana ya, cuman kalau saya paksain kabur, saya tuh suka apa sih mas, mending saya ketemu di situ daripada saya kabur gitu. Soalnya kan kadang kayak harga diri, masa gagal sih gitu. Gitu kata-kata saya tuh. Terus setelah di situ, setelah wirid, terus setelah tempat pertama saya muter lagi, itu kayak semacam harus muterin selokan apa ya, sungai kecil lah. Iya. Saya situ, ya kayak part lagi. Saya situ, terus naik tuh ada kuburan itu. Itu ada kuburan yang sangat di apa ya? Kayak di apa sih, keramatin tuh. Keramatin. Nah, itu ada. Itu katanya kuburan kayak udah sebangsa pahlawan lagi itu. Ada satu kuburan. Cuman saya tuh biasa aja itu. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Kalau di kuburan saya biasa aja. Padahal kuburannya apa ya? Lebih gelap sama sekali, nggak bisa lihat. Itu ya bawah tuh, saya lihat bawah tuh nggak kelihatan. Tapi Mas Edi pas ujian itu bawa senter apa gimana? Enggak sama sekali, nggak ada lilin, nggak ada apa. Saya polosan. Ya udah saya jalan-jalan aja pakai sambil dikasih tasbih doang. Udah nggak ada yang lain. Terus setelah di kuburan, di situ wirid juga? Wirid. Sempat saya waktu berangkatnya bawa ember. Bawa ember? Iya, bawa ember. Ember kecil yang hitam tuh. Buat apa tuh? Itu harus terjun ke sungai, ngambil batu. Malam-malam ngambil batu. Itu batu sungai. Sampai penuh gitu? Iya. Oh, itu syaratnya? Syaratnya. Jadi saya biar apa mas? Emang wajib harus bawa. Kalau soalnya kan dari petugas kayak gitu, dari itu itunya. Mungkin sebagai tanda kali ya. Iya, pasarnya kayak gitu. Jadi emang tempat pertama saya masih bawa ember. Yang kuburan, cuman saya nggak ada takut kalau di kuburan sih. Itu jam berapa di kuburan lokasi yang kedua itu? 1:30 mungkin, itu 1:30. 1:30 ya? Iya. Tapi intinya gelap, nggak ada, lihat depan doang nggak kelihatan itu. Jadi kita kayak semacam nyari jalan sendiri. Nyampe ujung, terus udah ngelewatin muterin kuburan, tembuslah ke salah satu jalan kecil lagi. Itu mau ke arah kali. Mungkin kalau teman-teman dari Subang ya yang tahu, itu kayak kali Cipunegara besarnya itu. Atau kali Sewo tuh. Cuma saya turun ke bawahnya gitu. Turun ke bawah emang harus ngambil batu. Itu kalau untungnya tuh nggak terlalu banjir, cuma segini doang. Sedada. Jadi mikirnya gini, kalau sedada doang kan ngambil air kan harus tenggelam. Ya kan? Harus basah, harus tenggelam gitu. Dikhawatir kan waktu ngambil batu ngelam, tatonya aduh, depannya tuh ada siapa gitu. Ada pikiran gitu ya? Pasti ada banget. Waktu sebelum turun ke kalinya tuh, saya mikir, ada orang yang lagi bikin bata gitu. Kan pikir kan ada suka yang bikin bata. Ada suara musik gitu. Saya mikirnya, ada orang ini nyantai. Pas seberang kalinya itu. Ada suara musik? Ada suara musik, kayak musik Jawa lah. Musik Jawa. Kayak ini orang nikahan Jawa gitu. Iya. Kayak gamelan gitu. Iya. Saya mikirnya gini, ada orang nih nyantai. Itu gak merinding berarti enggak ya? Enggak lah, apa kayak semacam PD lah. Nah itu kalinya dekat pemukiman? Kalinya sih, apa ya, agak jauh dari pemukiman sih. Kalau enggak terlalu jauh, cuman ada pemukiman. Cuman itu lebih tempat
lebih sering orang buat bata kan pinggir kali itu. Itu juga sambil ngambil batu sambil nyelam itu sambil wirid juga? Enggak kalau itu mah. Cuman waktu turun tuh mikirnya gini ya, ada orang nyantai. Terus itu turun-turun kok nggak ada orang-orang ini Di situ. tapi ada suara musik gitu. Terus turun lagi. Udahlah, yakin aja lah. Musiknya bisa detailin nggak kayak gimana musiknya kira-kira? Itu musik gitu. Jawa yang ada gamelannya intinya. Oke. Itu kencang kedengeran. Kencang itu. Emang ada musiknya? Ada musiknya. Musiknya Lama. ada. Cuman mikirnya ada orangnya, ya kan kayak gitu mah. Nah, Itu lama itu. lama nggak ada sama sekali orangnya itu. Ketika turun di kali, ya udah saya ambilin itu. Lama itu ngambil batu juga. Iya. Ya, Soalnya kan batu kali kan otomatis harus kita angkat dulu kan. Udah hampir penuh, udah ada airnya, yaudah saya tuh langsung naik. Nah, ketika saya naik itu, wiset. Soalnya kan apa ya, banyak cerita sih. Mungkin ini di kali tersebut itu ada semacam ular katanya. Itu ular itu sangat terkenal banget di daerah Cirebon itu. Itu namanya gondang manis. Gondang manis. Ya, itu sangat terkenal banget. Sampai ini daerah itu pasti tahu semua itu Gondang manis. ular kayak gitu. Saya tuh takutnya kayak gitu. Itu bukan ular ini ya? Ularnya katanya gede, cuman pendek gitu ularnya tuh. Terus Di situ aku pikiran, aduh, ini gimana? Yang takut ada yang narik gitu. Pokoknya jam 2 malam itu di sendirian ngambil batu. Temen kan ada perasaan kayak gitulah. Terus saya tuh habis itu saya naik lagi. Nggak jauh dari situ ada kuburan yang dikeramatin lagi. Itu kuburan ya keluarga pesantren lah, keluarga. Jadi saya di situ suruh wirid lagi situ. Itu rasanya beda banget. Pertama kan gara-gara efek dingin dari ya, gara-gara nyelam ya. nyelam dari airnya itu sampai anginnya. Wirid lagi di tempat yang kedua itu, wis kerasa banget itu. Apa nggak bisa napas apa pengap apa gimana? Bukan, jadi ketika saya wirid itu seakan-akan ada pinggiran loh. Ada orang. Mikirnya gitu, ada, cuman kan apa ya, kayak tempatnya itu kayak kita masuk apa sih, tempat keramat lagi tuh. Iya. Jadi saya masuk tuh udah kayak ada orang, cuman tuh nggak ada, macam gelap tempatnya itu. Itu jam berapa tuh? Kira-kira aja. Otomatis jam 2 lebih 15 atau 20 itu segitu tuh. Saya masuk, yaudahlah saya tuh pasrah aja lah, ketemu ya udah. Jadi ada pin kali ya. Iya, kalau ketemu, cuman udahlah saya tuh mikirnya yang positif aja, biar terus. Emang ngerasa kalau di situ Itu setiap lokasi wiridannya beda. sama, Wiridannya cuman sama nyampe 1200 minimal itu. Oke. Intinya nggak boleh kurang. Kalau kurang, katanya sih ada yang pernah itu digangguin kadang-kadang. Ada, pasti ada aja yang gangguin. Oh, berarti yang sebelumnya ya, kalau kurang wiridannya gitu. Ada, karena teman ada yang sampai gagal, ada yang contoh ya, ada teman yang apa sih pura-pura udah berhasil, cuman dari pihak itu tanya lagi, bener apa enggak kamu udah berhasil? Dia tuh jujur belum, suruh ngambil tali silatnya itu di bawah keranda, jadi harus balik lagi, ngambil lagi. Jadi kalau misalnya dia bohong lah bahasanya itu ya, berarti bohong, harus balik lagi. pengujinya berarti curiga kali ya. Iya, Tapi dia kekeh apa gimana sih? pasti otomatis kan namanya itu juga ada aja. Ya udahlah, iya bohong kan katanya. Balik lagi, suruh ngambil Dan di kerandanya itu di bawah keranda sendirian lagi tuh. sendirian. Udah masuk nggak harus mau keluar gimana? lagi. Gagal. Kalau kamu nggak apa-apa kan tapi. Nggak apa, tapi gagal. Nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Emang udah gagal. Kayak gitu. Nah terus setelah di Tempat makam kedua, keramat yang kedua itu. mungkin apa ya, agak kerasa sih beda dari tempat yang pertama. Soal tempat pertama itu lebih terbuka gitu. Jadi kita lebih nyantai. Walaupun emang agak ada gangguan. Tempat kedua itu lebih ke tempat tertutup, sepi, itu gelap, itu kerasa banget apa ya, kayak ada yang hadirnya itu di pinggiran. Cuma mikirnya ya udahlah, jalan aja dulu. Iya, Di badan hangat apa gimana sih kalau ngerasain tuh? lebih ke getar sih, Badannya getar. langsung getar. Jadi soalnya kan kita waktu di Teteng ya, wirid udah kerasa kayak berinding-berinding gimana gitu. Itu pasti.
apalagi itu tempat keramat gitu, tempat yang banyak banget dikunjungin. Cuman wiset ya jalan aja lah, itu masih mending. Nah selanjutnya itu ada tempat yang masuk ke apa ya, itu pohon-pohon jati sih. Oke, berarti hutan jati kali. Ya itu. Masuk ke hutan jati. Jadi sebelum masuk hutan jati itu ada cemandang kecil. Cemandang kecil tuh kan di pinggir tuh pering-pering semua. Iya, bambu ya. Iya, bambu, banyak bambu lah. Terus saya waktu di tengah-tengah jembatan kecil itu, saya tuh lihat, kok ada merah-merah ini tuh. Merah-merahnya emang jelas merah-merah, kayak ada rambutnya lagi tuh. Berbentuk gitu. Cuma saya mikirnya, udahlah. Tapi cuma saya enggak diam doang. Saya tuh dekat lagi. Ini siapa ini? Itu di belakang Pondok Putri kalau nggak salah. Oke. Itu emang apa ya, kayak yang merah-merah lah, terus hitam-hitam di atasnya itu. Saya tuh emang deketin, Malah deketin. cuma saya tuh udahlah, nggak mikirin. Mas saya yang deketin, apa dia yang deketin? Saya yang deketin tuh. Saya tuh emang Maksudnya nggak takut. dibilang takut sih takut, cuma penasaran gitu. Cuma takut deketin, udahlah. Saya tuh nggak mikir lagi. Lebih detail nggak itu? Pakai gaun merah apa? Nah itu Gaun merah. Gaun kayak model penari Jaipong atau gimana? Bukan, atau merah. bener-bener gaun gitu. Gaun merah itu. Dan emang di situ katanya di situ paling sering nampakinya Di situ. Terus Jadi nggak salah itu kalau nggak salah. Masih dideketin tuh. Deketin saya tuh masih ya agak berapa meter ya? 10 agak 7 meteran lah. Oke. Ada lagi ini orang bukan maksudnya tuh. Cuman saya tuh udahlah, sini masih agak ada apa sih buat hujan lagi itu. Nah waktu saya mau lewatin apa sih, cuman tadi saya tuh keinget ada teman saya yang pernah bolos ngaji gara-gara ikut apa sih, ikut mau lihat pertandingan bola kan di Bandung tuh. Mungkin ada yang kenal Ang Dolun tuh. Dia tuh waktu apa sih mau ketangguhan tahuan sama pengurus tuh, dia lari ke belakang ke jalan itu, pas banget apa ya, kayak semacam melihat pocong gitu Di jalur itu jembatan kecil itu. ininya dia langsung nggak bisa, dibilang nggak bisa gerak, susah. Itu. Iya tuh gara-gara lihat Temennya itu. Mas Edi ya. Iya dia tuh. Itu saya kepikiran kan, aduh lewat sini takut ada itunya pocongnya, lewat yang lain takut beda yang lain juga itu. Cuman paksain aja lah, saya paksain. Saya tuh takhiran itu Mas Edi, kalau yang perempuan yang gaun merah itu ketika masih dideketin hilang apa gimana? diem aja, diem intinya dia. Sampai lebih dekat jaraknya gimana? Pas lewati sebelahnya apa gimana gitu. Jadi jembatan nih, saya lewatin di pinggir kanan, Sebelah kanan. Itu jaraknya sekitar 7 meteran. Diem aja tuh. Diem, enggak. Itu posisinya lebih detail ngebelakangi Mas Edi atau Nah gimana? jembatan menghadap Jembatan Mas Edi. Iya kan, ini kayak ada selokan itu lagi kecil ya. Iya, Itu di selokannya dia menghadap selokannya gitu. dia kayak duduk di selokan, dia kan ya itu Oh, ya, dia posisinya duduk berarti ya. duduk dia tuh. Cuman emang gaun merah terus hitam, saya tuh emang nggak kelihatan itunya mah, nggak jelas. Itu berarti ketika Mas Edi mau ngeliat jembatan, dia seolah duduk di parit kecil itu Iya, dan dia diem aja. diem, nggak gerak, nggak sama sekali, Nggak gerak sama sekali. nggak sama sekali. Waduh. Terus Ya waktu saya juga banyak yang ngomong kalau di situ tuh udah emang sering banget kayak gitu. itu mukanya kelihatan nggak Mas? Sama sekali enggak. Soalnya kan 7 meter sih. apa ya, emang pasti gelap gitu. Jadi kan buru-buru mau lihat mukanya, cuman lihat badannya jelas, terus atasnya hitam. Ya udahlah. Rambutnya terurai. Polos apa ya, kayak semacam polos terurai ke bawah. Iya, terurai. Jadi kalau otomatis kan saya nggak bisa ngelihat. Udahlah, saya tuh nggak mikirin itu, langsung aja labas ke jalur yang. Setelah melewati itu baru kepikiran teman Mas Edi yang Nah pocong itu. itu langsung kepikiran saya agak tuh. merinding mungkin ketemu merah tadi ya. Terus saya juga kan apa ya, pas banget jalur itu kan saya ada tengah pertigaan lagi di kebun-kebun jati itu. Saya biar di situ
Di tengah-tengah pertigaan itu. Iya, di sampingnya tuh ada pohon beringin, pohon apa sih? Pohon jati. Apa bahkan pohon apa? Bambu lagi. Jadi saya harus berdiri di situ emang terakhir tuh. Itu udah ditentuin tuh. Iya. Oh, oke. Terus Cuman suasananya beda banget suasananya. terakhir berarti situ. Terakhir tuh bukannya nambah santai, malah nambah cepet gitu. Si biasanya subhanallah itu beda banget. Langsung muter ini tasbih tuh emang bener-bener santer. Kenapa? Apa ya? Itu kerasa banget tuh depan ada. Jelas banget ada, jelas. Kan kebanyakan ya. Kebanyakan kalau pocong itu adanya di pohon-pohon. Pohon-pohon di apa sih? Pohon pisang lah. Pohon pisang. Itu pasti katanya. Waktu itu saya lihat ada pohon pisang beda banget itu kan. Pohon pisang. Iya. Beda banget. Bedanya? Itu kayak semacam ada sesuatu itu ngeliat ke sini terus ngeliat ke saya. Cuma saya tuh mikirnya gini. Wirid udah dipercepat. Ada batu kan di ember. Iya. Kalau bahasa Jawa gini. Nongol serawat. Saya udah pikir kayak gitu saya tuh mikirnya. Udah. Kalau emang dia keluar saya langsung pakai batu ini saya mikirnya tuh. Melindungi diri. Soalnya itu suasana beda banget asli. Bukan nambah santai malah nambah tegang di situ tuh. Padahal itu Pohon Jati. Jam berapa tuh? Itu kalau nggak salah Ada jam 3-an kali ya. 3:30. Oh, mau menjelang subuh. Iya, itu 3:30 tuh. Soalnya kan satu tempat itu kan kadang-kadang lama wiridnya itu. Cuman di terakhir tuh paling banget apa ya, parahnya itu kadang-kadang takut muncul asalkan tuh. Jadi saya tuh mikirnya gitu. Kalau dia mau nampakin, saya tuh mikir ada batu sih tuh di ember itu. Terus saya kayak tembakan lagi tuh lah. Saya mikirnya ya namanya juga sendirian terus kan was-was. Jadi ya wiridnya tuh udah nggak nyantai lagi. Terus gimana tuh? Paling setelah itu intinya dalam setiap tempat terakhir itu nggak tenang sama sekali. Jadi saya lihat ke depan, kanan, kiri, belakang, udah nggak tenang sama sekali situ tempat itu. Nggak merem itu kalau wirid. Saya masih mending melek daripada merem. Gitu. Dikhawatirkan ketika lagi merem, depan mata gitu takutnya gitu. Itu yang paling parah sih kalau itu mah. Jadi saya masih mending tengok depan terus kanan kiri ke belakang lihat-lihat tuh. Itu nggak masih dicoba deketin tuh yang pohon pisang yang katanya beda itu. Nggak mau coba deketin. Enggak berani. Serius nggak berani. Nggak beraninya itu emang udah apa ya, kayak semacam contoh kayak semacam jaringan lah. Jadi kayak seakan suruh nyambungin gitu. Cuma saya nggak mau. Oh, kayak mau berkomunikasi. Nah itu kalau saya kayak semacam saya kayak dilepasin, malah itu ngewujudin ntarnya. Gitu ya. Jadi saya mas mending yaudah jangan terlalu apa sih, terus saya pas wirid aja. Kalau emang pun ada yang nongol, saya ada batu gitu. Oke. Kayak gitu saya mikirnya gitu. Tapi pisang warnanya apa sih? Pohon pisang itu biasa apa? Biasa, cuman beda dari yang lain. Awalnya mungkin ya. Dan kebanyakan juga yang terakhiran itu rasa semua di situ. Tempat itu apa ya, kayak semacam emang udah pasti itu kalian ngerasain apa ya, angker-angkernya di situ. Paling nyampe jam situ langsung masuk lagi ke pondoknya, ke pondok itu tanyain lagi. Tanyain tuh, ya? iya udah saya tanya lagi, kamu gimana sama pengujinya ya. Wiridnya udah pas apa belum, kata mereka tuh. Ya udah kan paling enggak baju basah, bawa batu. Minimal itu doang ditanyain. Terus masalah wiridnya pas atau enggak, kalau enggak saya balik lagi katanya. Cuma saya yakin tuh saya udah pas gitu, saya enggak kurang, malah saya lebihin sengaja. Khawatirkan gimana. Setelah itu ya udah katanya suruh itu aja lah, istirahat aja. Itu pengalaman saya. Biasa ya. Iya. Luar biasa ya. Waduh, mantap. Ya, itu cerita dari Mas Edi ya teman-teman untuk ujian kenaikan ya Mas Edi. Ujian mental untuk di pondoknya. Oke teman-teman, nanti kita akan coba tanya lagi untuk ke sesi tanya jawabnya. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kita ingin coba tanya jawabnya. Soalnya saya juga ada yang ingin beberapa pertanyaan ingin saya mau tanyain. Itu Mas Edi yang tadi kayak cahaya yang depan mata yang putih itu benar-benar putih semua. Putih intinya
bukan ada kuning-kuning lagi tuh, jelas putihnya, jelas. Soalnya bukan di sini, ini di sini. Depan mata. Depan mata, itu depan mata banget, kayak di flash lah. Ini kayak sekali kedip doang tuh, langsung hilang. Enggak, berarti enggak lama ya? Enggak, cuman kedip, udah langsung hilang. Oke. Itu 2 kali. Oke. Satu lagi Mas Edi. Kalau yang itu yang gaun merah itu. Ya. Yang gaun merah itu dia ngelakuin aktivitas nggak Mas Edi? Enggak sama sekali sih. Cuma Diem aja. Diam doang, enggak ada gerak. Apa dia main apa. air gitu pakai kakinya apa gimana gitu? Enggak, mungkin kalau main air saya kabur. Saya enggak berani asli. Mikirin coba jam 3 malam gitu ya. 3 malam. Itu ada yang main-main di Tapi itu bener orang. Maksudnya bentuknya orang. asli itu jelas banget itu. Kalau cuman gondon doang, saya tuh nggak masalah. Masalahnya saya deketin, kok Kok Mas Edi merah, nggak terus- nyapa? Nggak coba nyapa. siap sayanya? Iya. Takut nyapa, takut disapa balik takutnya tuh. Malah serem ya. Kan malah lebih, aduh, nggak tenang lah. Iya, Yang iya. apalagi itu kan belum terakhirnya, yang terakhirnya tuh. Gitu. Dan itu Mas Edi selesai itu tidurnya nyenyak gitu. Alhamdulillah nyenyak lah, soalnya kan capek. Paling Oke. terakhirnya tuh waktu udah pasti selesai kan banyak nanyain masalah kayak gituan. Emang dia juga bilang ada teman-teman tuh. Emang kalau di sini mah ada sih, saya juga lihat katanya. Oke. Itu paling. Oke, terima kasih ya Mas Edi untuk sama-sama. cerita malam ininya. Nah, untuk teman-teman TVR7 itulah cerita dari Mas Edi tentang pengalamannya untuk ujian nyali di pondoknya Mas Edi ya. Iya. Oke. Ujian mental di. Ya, oke. Ya, kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari ujian dan cerita Mas Edi tadi, teman-teman. Bagi teman-teman yang suka silahkan di tombol like-nya, dan untuk teman-teman yang mau nanyain Mas Edi silahkan di komen juga. Oke, terima kasih Mas Edi. Oh, oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi selain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.